Peringatan, saya bukan penasehat keuangan. Informasi yang terkandung di sini adalah untuk tujuan informasi dan edukasi saja. Lakukan riset kalian sendiri bila ingin terjun ke dunia investasi. Ingat, investasi kripto dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar. Hai, selamat datang di channel The Web Venture di Weekend Crypto. So, kita langsung aja. Berita yang menarik menurut gua akan bahas dua berita pada video kali ini. Pertama adalah El Salvador yang membangun 20 sekolah dari keuntungan aset Bitcoin mereka. Kalau kalian belum tahu, jadi negara El Salvador itu punya tambang Bitcoin. Mereka memanfaatkan energi dari gunung berapi untuk menambang Bitcoin. Jadi, listrik yang dihasilkan bukan dari fosil, bukan juga dari batu bara seperti yang banyak digunakan di negara-negara di dunia ini, tapi mereka menggunakan energi dari gunung berapi. Hasil dari tambang itu sekarang mereka bisa untuk membangun 20 sekolah. Ini adalah berita yang sangat positif tentu saja dari El Salvador untuk cryptocurrency, khususnya untuk Bitcoin. Jadi keuntungannya, berapa sih keuntungan dari El Salvador? Jadi mereka itu punya keuntungan sebesar 12 juta dolar. Mereka rata-rata beli Bitcoin di harga 53.000 dolar. Dan El Salvador sekarang menyimpan 1120 Bitcoin. Ini tentu saja terobosan yang sangat luar biasa menurut gue, dan tentu saja ini masih hal yang unik karena cuma El Salvador aja sekarang yang berani buka-bukaan bahwa mereka menggunakan Bitcoin, bahwa mereka mendukung Bitcoin di masa depan. Dan kalau ini terus berlangsung positif, Bitcoin berlangsung positif, maka mungkin El Salvador akan menjadi salah satu negara yang sangat-sangat terdepan dalam hal cryptocurrency, karena mereka sudah mulai dari sekarang, di mana negara-negara lain masih beradaptasi dan bahkan ada yang masih nggak mau tahu tentang Bitcoin atau cryptocurrency. Gua pribadi menanggapi berita ini sangat positif dan sangat baik untuk cryptocurrency ke depannya. Lalu berita kedua, ini berita juga yang positif bagi cryptocurrency, di mana bank terbesar Australia akan mengintegrasikan layanan Bitcoin dalam aplikasi. Dan banknya adalah Commonwealth Bank. Ini mungkin bank yang cukup terkenal ya atau populer di kota-kota besar di Indonesia, Commonwealth Bank, dan mereka berencana untuk memiliki aplikasi yang memudahkan para nasabahnya untuk bertransaksi Bitcoin atau cryptocurrency. Jadi, para nasabah Commonwealth Bank, mereka bisa membeli, menjual, atau hold cryptocurrency di aplikasi yang akan mereka sediakan. Ini tentu saja mempermudah warga Australia yang tertarik dengan cryptocurrency, di mana Commonwealth Bank ini memiliki 6,5 juta pelanggan. Itu sekitar 25% dari total populasi Australia. Angka yang sangat besar, dan iya, ini kalau berjalan dengan baik dan warga Australia menggunakan fitur ini dengan sangat-sangat baik, maka tentu saja di masa depan cryptocurrency bukan lagi hal yang tabu. Cryptocurrency mungkin sudah menjadi sama halnya dengan mata uang yang ada sekarang. Sangat-sangat biasa, dan ketika cryptocurrency menjadi sangat awam, mungkin harga Bitcoin dan cryptocurrency itu sudah sangat-sangat tinggi. Jadi gue pribadi menanggapi berita ini adalah kesempatan bagi kita bahwa cryptocurrency masih memiliki prospek yang sangat besar di masa yang akan datang. Gue sangat-sangat excited menunggu tahun depan. Rencananya tahun depan bahwa Commonwealth Bank akan mengeluarkan aplikasi yang bisa digunakan oleh nasabah mereka, di mana nasabah Commonwealth Bank ini bisa untuk bertransaksi Bitcoin, dalam hal ini untuk menjual cryptocurrency, membeli cryptocurrency, atau hold cryptocurrency. Walaupun nggak semua cryptocurrency ya, pasti yang dipilih oleh Commonwealth Bank-nya aja. Sebuah bank besar di Australia yang cukup terkenal sekarang sudah tertarik dengan kripto. Ini juga adalah tanda-tanda positif bagi cryptocurrency, dan ya gue semakin positif tentu saja dan semakin optimis dengan cryptocurrency di masa yang akan datang. Itu adalah dua berita menarik minggu ini menurut gue. Oke, kita lanjut ke chart Bitcoin. Yang kalian lihat di sini adalah chart weekly time frame, jadi chart mingguan dari Bitcoin. Kalau kalian lihat di sini ada 3 minggu di mana Bitcoin seperti konsolidasi ya, tidak naik ataupun tidak turun secara drastis. Ini bisa menjadi waktu yang baik bagi Bitcoin untuk bisa naik ke atas. Jadi, ketika Bitcoin berada di angka ini, kalau kalian perhatikan ada dua koin yang naik mencapai all time high mereka, yaitu Ethereum dan juga Polkadot. Jadi, seolah-olah ketika Bitcoin mencapai all time high-nya, lalu ada yang banyak menjual Bitcoin mereka dan mengalihkan ke altcoin seperti Ethereum dan juga Polkadot.
Dan sekarang Ethereum, Polkadot sudah mencapai all time high mereka. Kemungkinan Ethereum, Polkadot akan turun dulu sejenak dan investor akan kembali beralih ke Bitcoin dan bisa untuk membawa harga Bitcoin naik melebihi all time high mereka. Itu adalah spekulasi yang gua harapkan bisa terjadi ya. Dan itu adalah salah satu spekulasi gua. Dan ini kalau kalian lihat di daily time frame, Bitcoin masih melakukan konsolidasi, sepertinya tidak terlalu banyak hal yang menarik terjadi di minggu-minggu ini dan masih naik turun di area di atas 59 dan di bawah 64. Konsolidasi ini bisa berlangsung terus, bisa 1 bulan ini November bisa konsolidasi ternyata atau enggak naik, tapi bisa juga tentu saja naik atau turun. Menurut gue pribadi kalau Ethereum, Polkadot dan altcoin yang lainnya mulai turun atau mulai stabil, itu adalah saatnya untuk Bitcoin naik. Jadi masih ada kesempatan untuk Bitcoin bisa naik menembus 64k dan bisa untuk mencapai target gue pribadi di 70-an k ya. Jadi mari kita lihat apa yang akan terjadi di minggu yang akan datang. Lalu dari alternative.me di Fear and Greed Index, sekarang masih di level greed, belum ke extreme greed, jadi masih ada ruang bagi kita untuk naik ke atas agar Bitcoin kembali naik ke all time high-nya dan bahkan bisa terus naik. Lalu untuk harga-harga cryptocurrency pada umumnya kita lihat di sini altcoin naik cukup besar, Binance 17%, Solana 23%, ada juga Polkadot 15%, XRP 7%, dan beberapa koin ada yang merah jadi fluktuatif. Tapi kalau kita lihat di mana altcoin banyak yang naik sedangkan Bitcoin stabil, kurang lebih nggak banyak naik nggak banyak turun, ini mungkin minggu depan bisa kesempatan untuk Bitcoin ya, di mana altcoin akan sedikit turun dulu baru Bitcoin bisa naik lagi. Kalau altcoin, koin-koin selain Bitcoin terus naik, mungkin itu bisa menjadi pertanda yang kurang baik ya. Karena kita harus menunggu lebih lama lagi untuk melihat Bitcoin naik. Dan di sini juga Shiba Inu minus 21%, koin meme. Dan ya, kurang lebih koin-koin lainnya cukup stabil, nggak terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Dan kita lihat minggu depan, kayaknya mungkin minggu depan akan menjadi minggu yang menarik. Dan kita lihat kemanakah arah Bitcoin dan koin lainnya akan bergerak. So, jadi begitu aja update gua minggu ini. Thanks for watching and see you in my next update video. And bye.